Silakan subscribe Cerita Cinta YouTube channel. Terima kasih. Kavi memang terlahir kaya, tapi seperti yang sudah diketahui, anak itu sudah berbeda sejak remaja. Dari mulai menjadi karyawan biasa di perusahaan sang papa, dari memakai motor padahal mobilnya berjajar di garasi rumah sang papa. Semuanya sederhana, tidak pernah menunjukkan wujud aslinya. Mereka kaya, Kavi selalu sederhana. Bisa saja ia pulang ke Jakarta naik jet, tapi ia memilih penerbangan komersial. Karena sejatinya ia memang tidak berniat balik. Ia mungkin ingin menggertak Winda, tapi malah gagal. Tidak sepenuhnya gagal sih, karena saat pesawat sudah terbang, ternyata Winda memintanya datang. Betapa gemasnya Kavi saat itu. Ingin turun tapi tidak bisa. Tidak mungkin juga ia pakai parasut dan menjatuhkan diri seperti pasukan yang sudah terlatih. Itu hanya hal konyol. Meminta pesawat itu putar balik. Aduh, ini bukan angkot yang biasa ngetem di terminal, menunggu penumpang bus turun untuk diangkut kembali. Ini burung besi yang tidak bisa belok, putar arah, berbalik dengan seenaknya. Akhirnya, sepanjang perjalanan, Kavi hanya menahan gemas. Kenapa tadi ia tidak mengecek ponselnya lagi? Tuan kenapa? Apa ada sesuatu? Sekretaris Kavi melihat gelagat tidak biasa dari bosnya. Terlihat gelisah, makanya ia bertanya pada pria itu. Kavi hanya menggeleng, kemudian menatap ponselnya yang tidak bisa digunakan. Bali, apartemen Winda. Winda sedang melihat-lihat ponselnya. Wajahnya tampak kecewa karena Kavi tidak merespon. Apa dia sudah terbang? Gumamnya kemudian meletakkan telapak tangannya di dahi. Sedikit hangat, untung Kadek sudah memberi dia obat, jadi demamnya sedikit turun. Makan dulu buburnya. Maaf ya, gue harus ninggal lo sendirian. Gue harus serahin beberapa berkas penting ini. Lo gak apa-apa kan gue tinggal? Kadek cemas, tapi ia harus berangkat kerja. Gak apa-apa, lo berangkat aja. Ya udah, makan dulu. Gue berangkat ya. Winda mengangguk. Siang harinya, Pak Yudhistira mencari Winda. Dan ketika mendengar informasi Winda sakit, duda itu kemudian memutuskan melihat Winda saat jam makan siang. Tok tok tok. Winda sumringah ketika siang itu ada yang mengetuk pintu apartemennya. Tidak langsung membuka pintu, ia malah ke kamar mandi, cuci muka. Tadi Kavi sudah menelpon, katanya OTW ke apartemen. Kavi juga cerita pesannya terlambat dibaca, karena pesawat sudah terlanjur terbang. Winda sih paham, asal Kavi datang, telat juga tidak apa-apa. Tok tok tok. Sabar Kav, gumam Winda yang sedang ganti baju. Tidak mandi, cuma cuci muka langsung ganti baju. Ini karena badannya masih meriang. Selesai ganti baju, ia berhias tipis-tipis agar kelihatan lebih segar. Astaga, pekiknya ketika melihat matanya yang sembab. Harusnya aku nggak menangis semalaman. Ini jadinya seperti ini. Gerutunya. Winda kemudian memakai bedak kembali, menutupi lingkar matanya yang sembab. Sudah, sip, ucapnya pada pantulan wajah di cermin. Ia pun mengambil nafas dalam-dalam, lalu melangkah ke depan pintu. Tidak sabar ingin menemui Kavi. Ia tidak mau berbohong pada hatinya lagi. Mau terbuka dan mengatakan apa yang ia rasakan, dan akan menceritakan kejadian 3 tahun silam, di mana ia harus pergi. Sekalian ia juga ingin tahu mengapa pria itu tidak mencarinya, atau menemuinya satu kali saja. Tok tok tok. Iya, teriak Winda dari balik pintu. Sabar, Kav. Klek. Winda membuka pintunya lebar-lebar karena ia sudah berniat tidak lagi mengunci hatinya. Winda yang membuka pintu sambil tersenyum, tiba-tiba senyumnya hilang. Pak Yudis, ucapnya lirih. Aduh, Kavi mau datang, batin Winda panik. Beneran kamu sakit? Duda bernama Yudhistira itu menatap aneh pada wanita yang berdiri di depannya. Winda tidak kelihatan sakit, masih tampak segar, menawan seperti biasanya. Apanya yang sakit, pikir pria tersebut. Kamu bohong pada orang kantor, tuduh Pak Yudhistira kemudian masuk sebelum dipersilakan masuk oleh tuan rumah. Duda matang itu kemudian duduk di sofa. Winda tersenyum kecut. Tadi demam sedikit, Pak. Oh, kok terlihat rapi? Apa kamu mau keluar? Winda menggigit bibir bawahnya.
merasa salah tingkah. Mau jujur pun tidak enak, ia hanya senyum tipis. Oh, saya sepertinya datang di waktu yang tidak tepat. Bukan begitu, Pak. Sela Winda tidak enak. Begitu, baguslah. Oh ya, jangan lupa, yang kemarin kita bicarakan. Itu. Winda diam sejenak, bingung cara menolak. Aduh, mati gue. Gimana cara ngomong sama Pak Yudis? Wajah Winda sudah mulai gelisah. Saya harap kamu datang. Winda menghela nafas panjang. Maaf, Pak. Begitu mendengar kata maaf, Pak Yudhistira langsung duduk dengan tegap. Kenapa? Kamu menolak? Dua bola mata itu menatap tajam ke arah Winda, membuat Winda benar-benar tidak enak dan kurang nyaman. Kalau kamu mau waktu untuk berpikir, jangan khawatir. Mungkin ini permintaan mendadak. Saya sangat realistis. Saya paham kamu mungkin butuh waktu. Pak Yudhistira terlihat lebih bijak daripada Kavi, membuat Winda semakin tidak enak. Mohon maaf, Pak, sebelumnya, tapi sepertinya saya tidak bisa. Meski berat, Winda harus bicara lebih awal, sebab sepertinya Pak Yudhistira berharap besar padanya. Yudhistira, si duda tampan mirip artis si Anjas itu pun tersenyum datar. Saya lihat kamu tidak memiliki pacar, lalu kenapa kamu menolak saya? Apa karena faktor status saya sebagai duda, atau karena jarak usia kita? Winda menggeleng cepat. Bukan seperti itu, Pak. Lalu? Winda kemudian menatap jari manisnya, membuat mata Om Duda tersebut ikut melihat ke arah mata Winda menatap. Oh, komentar Pak Yudhistira. Ia pria dewasa yang cerdas, jelas paham arti cincin emas di jari manis seorang wanita. Baiklah, sepertinya saya harus pergi sekarang, ucap Pak Yudhistira yang terlihat sangat kecewa, tapi berusaha stay cool. Maaf, Pak Yudis. Yudhistira kemudian menatap Winda dengan dalam. Tidak usah minta maaf. Bicaranya datar dan sepertinya terlihat marah, meskipun tidak memperlihatkan secara langsung. Tok, tok, tok. Win, buka pintunya. Seru seorang pria yang berdiri di depan pintu. Ia terlihat ngos-ngosan karena dari bandara langsung ke apartemen. Berjalan ke apartemen Winda dari lobi pun tadi tergesa-gesa. Tidak sabar bertemu wanita yang membuatnya bolak-balik Bali, Jakarta, kemudian Jakarta, Bali. Sepertinya ada tamu, tanya Pak Yudhistira dengan tatapan tidak suka. Winda pun merasa tidak enak. Baiklah, saya permisi. Klek. Win? Kavi mau memeluk si pembuka pintu. Tapi yang keluar malah seorang pria, disusul Winda yang ikut mengantar keluar. Yudhistira dan Kavi saling menatap. Keduanya melempar pandangan sinis. Ketika saling menatap, seperti ada petir horizontal yang berjalan dari mata Kavi ke mata Pak Yudhistira. Terima kasih, Pak, sudah datang menjenguk Winda. Seru Winda melepas kepergian Pak Yudhistira, seolah menjawab tatapan Kavi yang kini mengarah tajam padanya. Cepat sembuh, saya tunggu di kantor, timpal Pak Yudhistira. Kemudian menepuk pundak Winda lembut. Dengan sengaja ia membuat Kavi panas. Sekalian saja, karena ia kesal juga pada Winda. Berlagak seperti jomblo, tahu-tahu sebuah cincin sudah melingkar di jari manisnya. Ya, Pak, terima kasih. Yudhistira pun pergi, sambil mengangguk sedikit pada Kavi yang terus saja menatapnya. Klak. Begitu Yudhistira pergi, Kavi langsung masuk dan mengunci pintu. Kenapa membiarkan pria lain masuk apartemen? Kau tahu, dia itu mengincarmu. Terus Kavi kesal. Dia hanya datang menjenguk, masa aku usir? Dia juga bos aku, dan tolong jangan marah, aku demam. Ucap Winda kemudian meraih tangan Kavi, meletakkan tangan itu tepat di pipinya. Hangat kan? Aku sakit. Winda merajuk agar tidak kena omel pria tersebut. Kau pintar merayu sekarang, batin Kavi. Mana ada orang sakit segar begini? Celetuk Kavi kemudian. Ya ampun, beneran, tadi pagi aku demam. Tanya Kade kalau nggak percaya. Winda mencoba membela diri. Winda menatapnya dengan mata so imut, seperti kucing kecil tanpa dosa. Set, langsung saja Kavi merengkuh pinggang yang ramping tersebut. Aku gak mau pria lain masuk. Iya. Bagaimana kalau dia macam-macam? Winda lalu melepaskan pelukan Kavi. Pak Yudhistira tidak akan macam-macam kalau datang ke sini. Tapi lain cerita kalau itu kamu, celetuk Winda tanpa pikir panjang. Benarkah? Emangnya kalau aku kesini apa yang terjadi?
pancing Kavi. Winda langsung mendorong tubuh bidang tersebut, tapi Kavi langsung menarik lembut. Cup, jangan mendorongku terus, aku bisa marah, ancam Kavi, tapi bibirnya tersenyum jahat. Jangan macam-macam, Kav, kita belum nikah. Winda panik. Setelah mengecup singkat bibirnya, pria itu malah melonggarkan dasi. Tatapan Kavi seperti serigala lapar membuat Winda bergidik.